Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratya Dina Putri, NIM B100184220. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Kurnia Elwan dengan NIM B11846. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatana Abimarta Fienzo dengan NIM B100184225. Perkenalkan, nama saya Dika Mandra, NIM B11843. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang kerusakan hutan akibat dari pembalakan liar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam kelas G yang diampu oleh Ibu Dr. Ari Budiarti SH MHum. Oke, di sini saya akan menjelaskan kerusakan hutan akibat illegal logging di Indonesia. World Bank sejak awal tahun 1980-an sudah memberi peringatan bahwa hutan dunia yang hanya tinggal di 3 negara yaitu Indonesia, Brazil, dan Zaire supaya dijaga ketat kelestariannya. Perundangan di Indonesia menetapkan tujuan jelas untuk sektor kehutanan, output ekonomi, distribusi manfaat yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlindungan daerah aliran sungai, dan konservasi. Di sektor kehutanan, strategi bantuan Bank Dunia dalam 3 tahun terakhir mengarah pada peningkatan pengelolaan dan tata pemerintahan untuk mendukung pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan konservasi, pembangunan, dan dialog kehutanan yang berkesinambungan. Bank Dunia dapat membantu Indonesia dalam 2 cara utama. Yang pertama adalah mendukung peningkatan kebijakan dan praktik manajemen untuk membantu Indonesia mencapai tujuan dan komitmennya sendiri. Dan yang kedua adalah mempromosikan dialog yang lebih luas di antara para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa tujuan pengelolaan hutan jelas, realistis, dan diterima secara luas. Salah satu penyebab degradasi sumber daya hutan Indonesia adalah adanya praktik pembalakan atau penebangan liar. Pembalakan liar mencakup pelanggaran hukum yang berakibat pada eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan dan mengarah kepada penggundulan dan pengerusakan hutan. Pelanggaran-pelanggaran ini bisa terjadi pada setiap tahapan produksi kayu, seperti pada penebangan kayu, pengangkutan bahan mentah, pengolahan dan perdagangan, bahkan melibatkan cara-cara yang tidak sah untuk mendapatkan akses ke dalam hutan, melanggar aturan kepabeanan, melanggar administratif keuangan seperti menghindari pembayaran pajak dan pencucian uang. Pelanggaran dapat juga terjadi karena kebanyakan wilayah-wilayah administratif dari lahan hutan negara dan kebanyakan dari unit-unit produksi resmi yang beroperasi di dalamnya tidak dipisah dari keterlibatan dengan masyarakat lokal yang sesungguhnya sangat diperlukan. Pembalakan liar atau illegal logging dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau pribadi-pribadi yang membutuhkan. Pohon-pohon ditebang dengan seenaknya untuk keperluan pribadi tanpa izin, membuka hutan dan menguras habis isinya, dan tanpa menanam kembali hutan untuk kelestarian selanjutnya. Kegiatan illegal logging di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya. Yang kedua, tidak adanya kesinambungan antara Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 yang mengatur tentang hak pengusahaan hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309 KPTS 1999 yang mengatur tentang sistem silvikultur dan daur tanaman pokok dalam pengelolaan hutan produksi. Yang ketiga, lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana illegal logging. Yang keempat, tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Selanjutnya akan
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatana Abimarta. Dampak pembalakan liar atau illegal logging. Illegal logging memiliki banyak dampak. Beberapa dampak ekologi dapat dikaitkan dengan praktik pembalakan liar. Dampak-dampak ini tergantung pada bagaimana praktik illegal logging diartikan dan di mana illegal logging tersebut terjadi. Jika pembalakan liar ditandai sebagai penebangan skala besar yang merusak, hal tersebut dapat berpotensi mengarah pada konversi hutan untuk padang rumput, menipisnya spesies tanaman, misalnya jenis pohon seperti mahoni, dan jenis pohon dan pohon muda lainnya yang akan rusak. Resiko kebakaran meningkat dan dalam beberapa kasus penurunan populasi hewan yang bergantung pada hutan yang telah ditebang. Jika penebangan kayu secara ilegal terjadi di kawasan lindung, sumber daya hayati yang penting, misalnya tanaman langka dan spesies hewan, mungkin menjadi terancam. Pada beberapa kasus di daerah tropis, penebangan telah ditandai sebagai awal untuk pembangunan jalan yang mengarah ke akses yang lebih besar untuk hutan primer. Jika illegal logging terjadi di kawasan lindung, peningkatan akses ke daerah-daerah untuk penebangan jalan dapat menyebabkan hal yang lainnya seperti penebangan, peternakan, dan pembangunan pertanian di daerah tersebut. Yang pertama ada dampak terhadap lingkungan. Dampak kerusakan ekologis akibat penebangan liar. Menurut berbagai peneliti yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari penebangan liar. Kemudian ada dampak pada kelestarian hutan. Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 1985 hingga 1997, Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektar setiap tahun dan diperkirakan hingga sekitar 20 juta hutan diproduksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan. Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam 5 tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, di mana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama menurut analisis World Bank. Hutan di Sulawesi diperkirakan akan hilang tahun 2010. Dampak terhadap kondisi sosial budaya. Menurut Departemen Kehutanan, pada periode tahun 2001 hingga 2003, jumlah kayu yang diselundupkan keluar dari Indonesia sekitar 9 juta meter kubik. Perkiraan nilai dari perdagangan kayu ilegal tersebut adalah 2,16 miliar dolar Amerika Serikat, sebuah jumlah yang mendekati bantuan keuangan yang diberikan oleh Konsultatif Group on Indonesia kepada pemerintah Indonesia pada tahun 2003 dan 2004. Kemudian ada dampak terhadap ekonomi. Pembalakan kayu hutan secara liar berdampak langsung pada perekonomian negara. Kayu-kayu hasil illegal logging yang diselundupkan di pasar gelap mengakibatkan negara kehilangan sebagai sumber devisanya. Pembalakan hutan tentu saja menyebabkan kerugian negara. Apabila penebangan hutan seharusnya berizin menjadi tak berizin, maka bisa dipastikan jumlah pohon yang ditebang tidak terkontrol, yang seharusnya maksimal sekian hektar menjadi dari luas maksimal hutan yang boleh ditebang. Hal ini menyebabkan daya serap air tanah menjadi berkurang. Jika demikian, tentu ada dampak jangka panjang di antara bencana longsor, habitat yang berkurang bagi hewan hutan, dan fungsi hutan sebagai paru-paru dunia menjadi berkurang. Tentu biaya untuk menanggulangi masalah ini akan besar dan ini merugikan keuangan negara. Tinjauan normatif mengenai pembalakan liar atau illegal logging berdasarkan hukum positif Indonesia. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
yang memuat bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembalakan liar atau illegal logging merupakan permasalahan yang terjadi pada bangsa Indonesia, yang bukan hanya merugikan negara dalam hal merusaknya tatanan hutan, melainkan merugikan negara dalam hal pemasukan pendapatan negara, yakni dalam hal pendapatan negara bukan pajak PNBP. Dalam dampak dari kerusakan hutan dapat membuat lingkungan sekitar terkena banjir, akibatnya gundulnya hutan ataupun berkurangnya produksi oksigen dan makin bertambahnya karbon dioksida yang justru akan sangat berdampak terhadap pernapasan manusia. Kerugian negara yang timbul akibat pembalakan liar atau illegal logging adalah dengan berkurangnya pendapatan negara, karena kegiatan pembalakan liar yakni menebang kayu tanpa izin, mengangkut dan menjual ironisnya tidak dilaporkan kepada pemerintah terkait, dalam hal ini pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 telah mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal mengatur dan mengelola sektor kehutanan. Tapi pada kenyataannya pemerintah daerah kurang maksimal dalam upaya mengatur sektor kehutanan yang dimaksud, yakni dengan masih adanya kasus pembalakan liar atau illegal logging, yang justru kasusnya tidak diproses, dan yang lebih parah ada oknum pemerintah daerah yang ikut terlibat dalam kegiatan pembalakan liar. Faktor penyebab terjadinya pembalakan liar di Indonesia dapat dibagi dalam dua faktor yang menentukan, yakni faktor hukum dan faktor non-hukum. Pembalakan liar atau illegal logging dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Kehutanan ini. Mulai dari pembakaran liar atau illegal logging, penguasaan, transportasi, hingga penjualan terhadap kayu tersebut. Namun demikian, pasal 50 ini tidak menyatakan kejahatan tersebut sebagai rangkaian kejahatan pembalakan liar atau illegal logging. Diatur tersendiri sebagaimana pengangkut dan penjual kayu ilegal yang diatur terpisah dengan sanksi yang berbeda pula. Penebangan liar misalnya diatur dalam huruf E pasal 50 menyatakan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Huruf H pasal 50 menyatakan mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah hasil hutan. Huruf F pasal 50 menyatakan penerima, pembeli, atau penjual menerima tukar, penerimaan titipan, penyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Pengertian illegal logging dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tampaknya cenderung kepada masalah penebangan liar atau penebangan tanpa izin, sedangkan perambahan luput dari kategori illegal logging. Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang merupakan payung hukum baru agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Upaya pemberantas perusakan hutan melalui undang-undang ini dilakukan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi negara, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Nah, setelah mendengar penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman saya, di sini saya akan memberi satu kasus contoh kejahatan pembalakan liar. Kasus ini berawal dari pada tanggal 29 Oktober 2013, yang mana tertangkapnya warga sekitar kawasan hutan lindung yang sedang menebangi hutan sebanyak 0,5 hektar oleh aparat polisi kehutanan. Dan rencananya lahan tersebut akan ditanami tanaman kopi dan perambahan hutan di kawasan tersebut tanpa izin dari siapapun. Dan akibat dari ulahnya tersebut, penjara selama 8 bulan dan denda sebanyak 5 juta. Sekian dari kelompok kami, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.